Saling tanya. Halo gengs, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua itu baik-baik saja gengs ya. Terima kasih telah menonton video ini, telah mengklik untuk menonton video ini. Tonton terus sampai habis ya gengs ya. Di kali ini kita jumpa lagi di konten Saling Tanya. ML Kreatif menghubungi aku dan Lucy untuk mengemas konten Saling Tanya yang berkaitan atau yang bertema tentang partai politik gengs. Aku nggak tahu tujuannya kenapa temanya tentang partai politik gengs, tapi yang ku tahu mungkin karena di pada tahun 2024 ajang kontestasi politik, demokrasi dan sebagainya gengs, dimana pada tahun 2022 awal untuk merancang mempersiapkan semua untuk menuju 2024 oleh parpol-parpol tersebut gengs. Jadi mau tahu keseruannya gimana, apa saja pertanyaan kami, langsung saja kita ke ruangan Saling Tanya. Thank you. Halo gengs, kalau boleh tahu partai kesukaan kalian apa ya? Silahkan komen di bawah ya, mana tahu kan kita satu kesukaan partai. Oke gengs, sebelum kita ke ruangan Saling Tanya, ada baiknya kamu harus like, comment, share, and subscribe. Oke, mari kita ke ruangan Saling Tanya. Oke gengs, mari kita memberikan pertanyaan tentang partai politik kepada Mansur. Apakah Mansur telah siap untuk menjawab pertanyaan? Sangat siap Lucy. Oke. Oke. Kalau Mansur siap, kita mulai ya. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang parpol? Aduh, Yang bicara Anda ketahui. yang gue ketahui, ini singkat aja ya? Ya, terserah kan yang kau ketahui. Boleh kan? Boleh lah. Singkat aja dan ketahui. Kalau bicara parpol berarti kita bicara sejarah juga ya, sejarah. Ya, sejarah boleh. Kalau sejarah, terus tujuan parpol, terus karakteristiknya, terus fungsinya, ya dan sebagainya lah. Kalau bicara sejarah ya, sejarah partai politik itu ini singkat sejarah ya, Iya, singkat sejarah awal boleh. sejarah itu partai politik ada pertama kali di Indonesia masa peperangan Belanda itu sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu ada namanya Partai Hindia kalau nggak salah, Partai Hindia yang didirikan 25 Desember 1912 Iya. yang didirikan oleh mereka 3 orang yang disebut atau dipanggil dengan istilah tiga serangkai, ya benar. Dan seiring perkembangan kondisi politik di Indonesia atau di masa bangsa Indonesia dulunya lah sebelum kemerdekaan, itu makin banyak tulus terbentuknya partai-partai politik yang partai berorientasi nasionalisme, agama, sosialisme dan sebagainya itu ada. Dan kalau nggak salah itu tujuan utama dari partai politik pada masa sebelum kemerdekaan itu terbentuk ya, tujuan mereka masing-masing itu untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun itu bukan namun maksud aku tadi, namun aku kurang tahu kalau tujuan partai politik yang sekarang, tujuan implementasinya, namun kalau tujuan tercatat tentu ada ya kan, dan diatur oleh undang-undang juga. Dan untuk bicara tujuan partai politik itu tentu untuk mendapatkan kekuasaan politik, kedudukan politik yang diraih atau yang direbut lewat dari cara konstitusional tentunya gengs. Dan itu bertujuan untuk melanjutkan atau menjalankan program-program mereka. Dan program mereka kalau nggak salah program mereka itu diambil atau berasal dari aspirasi yang berasal dari masyarakat kata mereka. Itu dia gengs. Dan kalau bicara karakteristik partai politik itu tentu kita tahu itu organisasi jangka panjang, struktur organisasi, dan memiliki tujuan, ya kita berani bilang lah tujuan berkuasa. Partai mana sih yang nggak mau berkuasa ya kan, tujuan berkuasa dan mendapatkan dukungan dan sebagainya. Dan kalau apalagi ya, fungsi dari partai politik ya kita tahu bersama, yang dimana kita negara demokrasi dan cara untuk atau rules peraturan yang mau kita tempuh untuk menjadi pejabat atau
pejabat negara lah, pejabat pemerintahan itu ada lewat dari demokrasi, vote gitu, voting yang dimana diambil dari suara rakyat, dan itu calon itu tadinya harus memiliki partai atau berasal dari partai atau diusung dari salah satu partai. Jadi itu menjadi sarana politik lah, menjadi sarana politik, sarana komunikasi publik, itulah fungsinya dari partai politik itu tadi, dan juga menjadi sarana rekrutmen. Itu yang kumaksud tadi, sarana rekrutmen politik. Jadi kalau misalkan kalian gengs kalau mau jadi bupati, kepala daerah, bupati gitu, apalagi gubernur gitu, kalian harus diusung dari salah satu partai politik. Nah, gitu gengs. Ya kalian pilihlah partai politik apa yang sesuai dengan keinginan Anda, yang dimana seperti yang kukatakan tadi, sama juga di mana partai politik yang dulunya sebelum kemerdekaan sama yang setelah kemerdekaan ini, itu partai politik tentu berorientasi ideologi. Ada yang ideologi dari berazaskan atau berorientasi nasionalisme, sosialisme, dan juga apa itu tadi, agama. Kita tahu organisasi partai politik itu tadinya, gengs. Jadi mungkin itu aja lulus. Ya Itu kan? aja. Ya. Itu pun udah banyak. Beri tepuk tangan kepada Masyur Situmorang. Jawaban yang sangat lengkap sekali. Oke, aku tambahin ya sedikit. Boleh. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelumpukan warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Mantap. gitu dia. Beri tepuk tangan kepada Indonesia. Oke ya. Oke. Tuntas ya nomor 1. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Siap. Parpol pertama di Indonesia adalah? Ya, parpol pertama ya? Ya. Tadi udah aku sebutkan ya, partai itu apa? Partai Hindia. Iya, benar sekali. Yang gimana? Yang ku bilang tadi loh, yang kusebutkan 3 orang yang pendiri yang disebut atau yang dipanggil 3 serangkai itu tadi, salah satunya itu orang Belanda, atau kalau istilah dulu itu orang Indo namanya. Jadi orang Indo itu bukan berarti asli Indonesia. Namun orang luar penjajah atau kita sebutlah Belanda, mereka menganggap mereka orang Indo karena mereka lahir di Indonesia. Jadi mereka disebut orang Indo gitu. Itu salah satunya, pendirinya itu orang Belanda lah. Kalau kita bilang keturunan Belanda salah satunya. Oke, begitu ya, Sur? Ya. Oke, beri tepuk tangan kepada Masyur Situmorang. Ku tambah lagi ya, terus. Partai Hindia adalah partai politik pertama di Hindia Belanda yang berdiri di Bandung pada 25 Desember 1912. Partai ini didirikan oleh 3 tokoh bersejarah yang disebut sebagai 3 serangkai, yaitu E.F.E. Dekker, Jipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Latar belakang Partai Hindia berdiri adalah untuk melawan diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan pemerintahan kolonial. Hal ini juga membuat Partai Hindia bersifat radikal dan non-kooperatif karena bergerak melawan pemerintahan Belanda pada saat itu. Ya, begitu dia jawaban lengkapnya. Namun yang kalau sekarang tipikal atau karakter dari partai politik yang sekarang, tujuan mereka kalau Partai Hindia itu ya melawan dari tindakan penjajah yang bertindak mendiskriminasikan mereka dan non kooperatif lah. Kalau yang sekarang kurang tahu lah gimana partai politik yang sekarang ya kan. Memang kita nggak ada penjajahan dari luar, tapi kita yang kayaknya merasa dijajah masih ini. Menjadi makanya sebenarnya kalau boleh numpang bertanya
kemerdekaan kita udah sampai mana gitu. Lanjut, Oke, lanjut lah ya. kena tangkap Ah. lawan. Hati-hati lah, Sur. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Parpol yang meraih suara paling banyak pada pemilu 2019 ialah Partai politik yang meraih suara paling banyak 2019. Ya, pemilu 2019. Itu partai yang berlogo banteng moncong putih, yaitu PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Benar? Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan pada Mansur. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara resmi dinyatakan peraih suara sah terbanyak pada pemilu 2019. Hasil ini dibacakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam rapat pleno terbuka penetapan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD pemilu 2019. PDI Perjuangan memperoleh 27.053.961 suara. Total 19,33%. Lanjut pertanyaan nomor 4. Siap. Pada pemilu 2019, parpol apa saja yang lolos ke parlemen? Partai yang lolos ke parlemen itu PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKB, PKS, PAN, P3. 9. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Mansur. Parpol yang lolos ke parlemen adalah yang memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%. Persentase ambang batas ini dihitung berdasarkan perolehan suara sah parpol secara nasional dalam pemilu 2019. PDIP meraih 19,33%, Golkar meraih 12,31%, Gerindra meraih 12,57%, PKB meraih 9,69%, Nasdem meraih 9,5%, PKS meraih 8,21%, Demokrat meraih 7,77%, dan PAN meraih 6,84%, dan P3 meraih 4,52%. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Siap. Dari 9 parpol yang lolos ke parlemen pada pemilu 2019, parpol apakah yang paling tertua? Partai paling tertua. Ya, Itu kalau sebenarnya apa ruwet atau dibilang ribet sih, karena kalau bicara sejarah-sejarah dari misalkan dia aturan berkulit putih ganti kulit hitam ganti apa, ada banyak pergantian-pergantian gitu yang dimana aku ketahui kayak PDIP ya, PDIP mulai dari ada yang mengatakan yang dimana itu bersumber dari PNI tadi, partai yang pertama yang dibentuk atau didirikan Bapak Soekarno itu tadi, Lus. Jadi kalau bicara PDIP itu bernama PDIP di pada saat masanya Ibu Megawati bertambah perjuangan. Sebelumnya itu PDI, baru ke PDIP. Namun kalau dari pure murni tanpa transisi itu tanpa perubahan gitu itu Partai Golkar kalau paling tua kalau nggak salah. Partai Golkar ya? Iya. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan pada Mansur. Partai Golongan Karya atau secara umum disingkat dengan Partai Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia didirikan sebagai Sekber Golkar pada tahun 1964 dan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum nasional pada 1971 sebagai Golkar. Sebelumnya gimana keadaan lu, sehat? Sehat. Apakah Anda bersedia untuk ditanya tentang parpol? Bersedia. Siap, laksanakan. Mari kita tanya Lucy tentang parpol. Pertanyaan pertama. Dari 9 parpol yang lolos ke parlemen pada pemilu 2019, parpol apakah yang paling muda? Nah, tadi paling tua, sekarang paling muda. Paling muda? Ya. Siapa? Ya? Nasdem kayaknya. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan kepada Lucy. Ya, penjelasannya, Partai Nasdem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang resmi dibentuk pada 26 Juli 2011. Partai ini berasal dari Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat yang dipimpin oleh Bapak Surya Paloh. Kelahiran Partai Nasdem tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan misi utama Ormas Nasional Demokrat.
yaitu menggalang gerakan perubahan restorasi Indonesia. Oke, pertanyaan kedua. Partai yang penuhi syarat usung capres dan cawapres pemilu 2024 tanpa koalisi ialah, ayo siapa Lus? Lu semua. Ayo, Gak ngerti tadi kan aku udah ini. kejawab partai yang paling besar. Ayo, suaranya pasti itu dong yang menang. Oh iya, PDIP. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan pada Lucy. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, PDI Perjuangan meraih 22,26% dari jumlah kursi DPR RI yang sebanyak 57,5 kursi pada pemilu 2019. Artinya, partai berlogo kepala banteng moncong putih ini berhak mengusung capres atau cawapres pada Pilpres 2024 tanpa harus melakukan koalisi. Nah, Keren ya. oke, ya keren dong PDIP gitu loh. Wah. Pertanyaan ketiga. Di dalam parlemen, parpol apakah yang menolak wacana kenaikan BBM dan sampai pemerintah menyatakan kebijakan BBM naik pada 3 September 2022? Ayo, Siapa? viral juga itu Iya. waktu itu. Tahu ya aku. Warna orange. Ayo. PKS itu. Ya, PKS. Satu lagi ada tuh. Demokrat. Iya. Ya, benar sekali. PKS dan Demokrat yang menolak. Berikan tepuk tangan pada lu sih. Dalam rapat paripurna DPR, Demokrat dan PKS tolak kenaikan harga BBM. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menolak wacana pemerintah menaikkan harga BBM, subsidi jenis Pertalite. Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 23 Agustus 2022. Anggota Komisi 7 DPR fraksi Demokrat Sartono Hutomo juga menolak wacana kenaikan harga BBM. Kami fraksi Partai Demokrat menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi, kata Bapak Sartono Hutomo. Ya, begitulah penjelasannya. Pertanyaan keempat. Dari 9 parpol yang ada di parlemen sekarang, apakah ada parpol yang ketumnya perempuan dan siapa? Ayo. Jinggar juga itu ketum itu perempuan ya. Ya, ketua umumnya. Yang ada di parlemen ya. Parpol fraksi Megawati kan, Megawati Iya, Megawati ketuanya. Berarti dia PDIP. PDP. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan pada mesin. Megawati Soekarno Putri kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP masa bakti 2019-2024. Penetapan Megawati sebagai Ketua Umum dalam Kongres kelima PDIP di Hotel Grand Indah Bali tanggal 8 bulan 8 2019. Ya, pertanyaan terakhir. Dari 9 parpol yang ada di parlemen sekarang, akun official Instagram DPP parpol apa yang lebih banyak pengikutnya, Lucy? PDIP. PDP. Yakin kau itu PDP? Itu kan terkenal. Ya terkenal. Maksudnya yang paling banyak pengikutnya di Instagram. Gak tahu. Nggak tahu. Urusan yang ditulis. Oke, tetet. Jawabannya adalah Demokrat. Ya, benar sekali, Demokrat. Akun ofisial DPP parpol yang paling banyak pengikutnya itu Demokrat, pengikut sebanyak 593.000, dan yang lainnya itu PKB 573.000, Gerindra 542.000, PKS 309.000, PDIP 264.000, P3 207.000, Nasdem 82,2 PAN 60,4.000, Golkar 43,9.000. Jadi itu saja gengs yang dapat kami kemas tentang partai politik di dalam sesi saling tanya tentang partai politik ini. Berikan tepuk tangan kepada partai politik. Closing Luz. Oke gengs, terima kasih telah menonton video kami ini secara full, no skip. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga kalian sehat semua. Saling tanya.